Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dan Beneran. Baik, dalam video kali ini adalah video tutorial bagaimana cara kontrak KRS di portal Inspire. Namun sebelum kita lanjut, silahkan dulu klik like dan subscribe. Dan juga untuk adik-adik yang semester 1 angkatan 2021, jangan di skip agar kalian bisa memahami dan terbantu sehingga dengan mudah untuk bisa mengkontrak KRS. Baik teman-teman, langkah pertama kita itu harus pergi dulu ke Google atau Chrome. Jadi kita di sini gunakan Google. Kita langsung aja ke Google. Nah, terus kita ketikkan portal Inspire. Ya. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu Inspire Portal. Klik aja Inspire Portal. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di beranda portal Inspire. Di sini dapat kita lihat ada beberapa sambutan seperti halo Ramdan, karena nama saya Ramdan. Nah, di sini kalian juga bisa melihat info tentang masa studi dan sisa masa studi maksimal kalian. Juga kalian di sini bisa melihat IPK dan SKS yang lulus pada semester kalian. Ini adalah tampilan awal atau beranda portal Inspire. Kemudian di sini ada tempat pengumuman. Di sini kalian bisa melihat pengumuman-pengumuman yang jika itu dari Kaprodi atau dari Ibu Rektor. Nah, selanjutnya kita klik aja ke pojok kiri atas. Nah, kemudian di sini ada menu-menu yang terdapat pada portal Inspire. Nah, karena kita ingin mengkontrak KRS, maka kita perlu pilih menu perkuliahan. Kita klik aja menu perkuliahan. Nah, di poin ketiga itu ada KRS. Kita klik aja KRS. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam KRS. Nah, ini bisa kalian lihat. Di sini kalian bisa melihat dosen pembimbing kalian, kemudian IP semester sebelum dan sesudah atau maksimal, jumlah SKS dan jumlah SKS di kontrak. Nah, di sini kalian bisa melihat karena di sini saya sudah mengkontrak KRS, tapi KRS-nya masih dalam bentuk draft, itu masih belum bisa diajukan karena mata kuliah saya masih ada satu yang belum dikontrak. Nah, bagaimana sih cara kontraknya? Oke, kita langsung aja ke menu pilihan tambah mata kuliah. Oke, kita klik tambah mata kuliah. Nah, di tambah mata kuliah ini kita akan disuruh kontrak mata kuliah dan disuruh memilih sesuai paket semester kita. Nah, sekarang di semester berapa? Misalkan adik-adik semester 1 kan. Jadi adik-adik pilih paket semester 1. Nah, di paket semester 1 ini hanya baru terdapat satu mata kuliah, yaitu e-bisnis. Yang sebenarnya e-bisnis ini adalah paket untuk semester 2 jurusan manajemen. Nah, karena saya adalah jurusan manajemen, jadi untuk paket semester 1 itu belum tersedia. Kemudian mengapa e-bisnis itu ada di paket semester 1 padahal dia semester 2 untuk kelas B1. Nah, karena mungkin sekarang portal masih error, mungkin karena masih dalam penginputan mata kuliah. Oke, sebagai contoh kita pergi aja ke paket semester 2. Kita pilih paket semester 2. Nah, di sini ada beberapa pilihan dan ingat yang harus kalian perhatikan di sini adalah kode kelas dan mata kuliah kalian. Misalkan di sini ada dua jurusan. Di sini misalkan kalian itu kelas 1 B1. Nah, angka 1 di belakang B itu adalah menandakan semester kalian. Kemudian B1 itu adalah kelas kalian. Nah, misalkan di sini ada dua kelas. Ada mata kuliah bahasa Inggris dengan kelas 2 B1. Kemudian ada bahasa Inggris juga dengan kelas 2 B4. Nah, B4 ini adalah menandakan kelas. Ya kan? Adalah menandakan kelas. Sedangkan B itu adalah menandakan prodi kalian.
Untuk jurusan manajemen itu kodenya adalah B untuk proyek reguler ya kan. Kemudian angka 2 di belakang B adalah semester kalian. Ataupun kalau adik-adik itu angka 1. Jadi 1 misalkan 1 B4 adalah semester 1 kelas B4 seperti itu. Nah, bagaimana cara mengkontraknya? Kita tinggal klik aja kontrak. Nah, karena di sini bahasa Inggris sudah saya kontrak ya teman-teman. Jadi saya klik aja kontrak. Nah, di sini tertulis gagal mengkontrak mata kuliah. Mengapa gagal? Karena saya tadi sudah kontrak. Nah, baik teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah kita mengkontrak KRS itu kita belum resmi, belum disetujui oleh dosen pembimbing. Nah, bagaimana cara menyetujuinya? Pertama, kalian harus perhatikan terlebih dahulu KRS kalian, mata kuliah kalian apakah sudah benar, apakah sudah tepat, dan apakah tidak salah lagi, agar supaya tidak repot jika ada kesalahan. Nanti itu bisa berurusan lagi dengan Kaprodi. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah mengajukan KRS. Di sini ada menu atau tombol ajukan KRS. Kita harus membaca terlebih dahulu peringatan di bawah atau info. KRS Anda masih sebagai draft, makanya saya tadi katakan ketika sudah dikontrak KRS itu belum langsung disetujui oleh dosen pembimbing. Karena apa? Untuk mengatasi mahasiswa yang mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekeliruan seperti itu. Jadi ini sangat fatal ya kalau salah, karena nanti akan berurusan lagi dengan prodi. Jadi di sini sudah ada pemberitahuan bahwa KRS Anda masih sebagai draft. Jika sudah selesai kontrak KRS, klik tombol ajukan KRS untuk mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik. Nah, tadi jadi kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa mata kuliah yang sudah kita kontrak itu adalah mata kuliah yang sudah sesuai dan benar. Kemudian kita klik ajukan. Tapi di sini sebelum mengajukan, karena masih ada satu mata kuliah yang belum dikontrak dan itu masih error. Nah, kemudian yang sebelum kita mengajukan, kita harus mengisi nomor HP kita untuk mendapatkan bantuan kuota belajar dari Kemendikbud. Nah, seperti ini di sini sudah ada nomor dan sudah ada operator. Jadi kita harus memilih satu operator. Tapi terlebih dahulu sebelum kita mengisi nomor dan menyimpan, kita harus baca petunjuk terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik petunjuk. Nah, kira-kira teman-teman bisa baca saja sendiri ya. Oke, selanjutnya kita memilih operator apa yang kita gunakan. Nah, semisalkan kita memilih operator Telkomsel. Setelah kita memilih operator, kemudian kita ketikkan nomor handphone atau kartu tanpa ada kode wilayah. Kalau tanpa ada kode wilayah itu berarti 08, misalkan 0812 sekian-sekian. Kode wilayah itu adalah +62. Jadi kita tidak gunakan kode wilayah. Nah, kita isi aja, misalkan kita isi nomor 0812 4268 7117. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, dan ingat ini hanya satu kali. Untuk nomor yang kita daftarkan itu hanya berpeluang satu kali ya teman-teman, itu nggak bisa dua kali. Setelah kita simpan, kemudian kita ajukan KRS. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin dengan adanya video ini adik-adik yang angkatan 2021 bisa lebih terbantu, dan mungkin juga ada kakak-kakak teman-teman juga yang masih agak keliru. Silakan menyimak videonya dengan baik, kembali lagi putar di awal hingga habis. Oke teman-teman, selanjutnya untuk adik-adik juga di sini masih banyak fitur-fitur, dan fitur-fitur ini akan saya buat videonya di video selanjutnya tentang menjelajah portal Inspire. Nah, mungkin buat adik-adik yang sudah mendaftar namun belum ada portal Inspire, sebaiknya nonton video ini dan pelajari lebih lanjut, agar supaya jika adik-adik nantinya akan mengkontrak KRS atau misalkan mendaftar beasiswa atau mendaftar organisasi dalam kampus, kita bisa lewat portal Inspire. Nanti itu videonya akan dibuat membantu adik-adik. Baik, mungkin sampai situ dulu video kali ini tentang mengkontrak KRS di portal Inspire. Baik teman-teman, sebelum kalian meninggalkan video, silakan berikan dulu like dan subscribe
channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya adalah jelajah portal Inspire.